الحمد لله الذي أوصلنا إلى ثلثي الأخير من رمضان ورجاء منه سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وجميع أعمالنا الصالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون الصائمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، حيث قال تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Amma ba'du, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah limpahan karunia-Nya masih kita rasakan hingga hari ini. Allah kabulkan doa kita, Allah sampaikan kita di sepertiga akhir Ramadan. Kita tinggal menunggu hari seperti yang Allah sampaikan, ayyaman ma'dudat, bahwa Ramadan itu memang hari-hari yang berbilang. Dia tidak akan selamanya dan akan berakhir. Sebagaimana kehidupan kita juga tidak selamanya dan tentu akan berakhir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk terus bertakwa kepadanya, mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya, dan istiqomah dalam ibadah-ibadah kepadanya. Mudah-mudahan juga kita senantiasa terus bersalawat dan bersalam. Semoga disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan segenap umatnya, terutama kita yang hadir di Masjid Al-Fauzin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jemaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di puncak Ramadan ini hal yang kita lakukan adalah menggapai keridhaan Allah, di mana keridhaan Allah itu tercermin dalam anugerah Lailatul Qadar. Maka jangan sampai kita putus sampai akhir malam takbiran. Terus beribadah kepada Allah. Syukur kalau kita beriktikaf di masjid Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa Lailatul Qadar itu adanya mulai sejak maghrib sampai subuh. Bagi mereka yang iktikaf di masjid, insya Allah akan mendapatkan anugerah ini. Dan bagi mereka yang uzur tidak iktikaf karena sakit atau safar, maka mereka pun insya Allah juga akan dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Sidang Jumat as-Saimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita selepas Ramadan tentunya tidaklah berakhir. Bahwa nilai-nilai Ramadan, kebiasaan baik yang ada di Ramadan kita, biasa kita menahan lapar dan haus. Maka mudah-mudahan kita juga mampu menahan lapar dan haus yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ma nabata min haram fannaru ahaqqu bihi." Apa yang tumbuh dari yang haram, baik di jasad kita, istri kita, keluarga kita, maka nerakalah yang berhak untuk mencucinya. Maka mudah-mudahan Ramadan yang hampir 30 hari ini sudah menjadikan karakter kita adalah karakter as-salihin, menahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di Ramadan Allah belenggu setan, tetapi temannya setan dan hawa nafsu kita tidak Allah belenggu. Apalagi nanti di luar Ramadan. Maka perjuangan kita mengendalikan hawa nafsu, perjuangan kita untuk menundukkan setan dari jinda manusia akan terus berlangsung. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti Allah sebutkan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina sabaru minkum wa ya'lamal mujahidin." Apakah kalian mengira akan masuk surga padahal Allah belum mengetahui? Maksudnya dalam ilmu Allah pasti Allah sudah tahu
tapi prakteknya kalian tidak sabar dalam ujian. Dan Allah juga belum mengetahui siapa yang berjihad di antara kamu. Maka perjuangan kita tidak berakhir kecuali ajal sudah menjemput. Seorang ulama salafus saleh Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh anaknya karena kesibukan dakwahnya mengajarnya begitu sangat super sibuk, istirahatnya sedikit sekali. Bahkan beliau karena sering bertentangan dengan rezim kerap dipenjara dan disiksa. Ketika ditanya, wahai ayahanda, kapan kau istirahat dari jalan terjal ini? Beliau menjawab, ketika kaki kananku sudah masuk surga, wahai putra. Maka rintangan ujian akan kita hadapi. Karena ini sebuah kepastian. Dan kita sering baca ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti akan kami uji kamu, yaitu orang-orang beriman, kita semua, dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan jiwa dan harta, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujiannya adalah ujian terbesar yang dihadapi oleh umat manusia. Putra putri beliau Allah panggil di saat beliau masih hidup. Hanya dua yang tersisa, itu pun nanti satunya wafat. Beliau masih hidup. Putranya Qasim, Tahir, putrinya Ruqayyah, Zainab, Ummi Kulsum wafat di saat Rasul masih segar bugar. Di saat Rasul butuh dukungan mereka. Kesedihan yang paling menyedihkan itu adalah ketika anak cucu kita diambil terlebih dahulu dibandingkan kita. Dan itu dialami oleh Rasul mulia. Sebagai pembenaran firman Allah tadi, wa naqsim minal amwali wal anfus. Belum lagi intimidasi, tekanan dan lain sebagainya. Maka berbeda antara setiap kita dalam ujian sesuai dengan tingkat keimanan kita. Maka yang harus kita pahami jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar dalam melewati semua ujian Allah itu. Sehingga kata baginda Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Ikhshawshinu fa inna ni'mata la tadum." Kalian harus terbiasa hidup dalam suasana yang keras. Karena kenikmatan itu kadang tidak abadi. Kadang kita diuji dengan kelaparan, kadang kita diuji dengan pertempuran dan peperangan. Alhamdulillah kita Allah tempatkan di bumi pertiwi yang indah ini tidak ada ujian seperti yang pernah diujikan oleh Allah kepada para sahabat dahulu. Tapi bukan berarti kita dibiarkan oleh Allah. Kita disuruh oleh Allah untuk berjihad sesuai kemampuan kita masing-masing. Dalam artian kesungguhan menjalankan syariat Allah dalam diri, keluarga dan masyarakat kita. Maka kalau kita berbicara tentang jihad, bukan hanya jihad pertempuran, peperangan, bukan. Karena makna jihad itu adalah bersungguh-sungguh dalam menegakkan syariat Allah. Kenapa ada jihad? Karena dakwah tidak boleh dilakukan sehingga harus berperang. Kalau tidak ada halangan, rintangan, dakwah dengan damai itulah yang harus terjadi. Sebagaimana Islam masuk ke negeri ini dengan damai. Maka jangan sampai kita tidak punya kepedulian terhadap syariat Allah, apalagi kita menghina dan melecehkan syariat Allah. Apabila kita belum mampu menunaikannya, mudah-mudahan Allah memaafkannya. Tapi jangan sampai kita membenci syariat Allah sekecil apapun itu. Maka dalam ibadah Ramadan ini Allah uji kita dengan kesabaran berlipat, lapar dan haus, bangun di tengah malam. Semuanya agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Karena umat muslim itu adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikirim oleh Allah kepada seluruh manusia. Baik itu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, asba'ut tabi'in, hingga kita umatnya hari ini. Kita adalah umat terbaik. Apa tugas kita?
amar ma'ruf nahi munkar, dan mengajak orang agar mengenal Allah dan beriman kepada Allah. Adapun hasilnya, Allah tidak melihat hasil. Allah menyuruh Nabi Nuh terus untuk mendakwahi anak istrinya hingga 950 tahun. Allah yang memisahkan mereka. Allah suruh Nabi Nuh untuk sabar mendakwahi istrinya hingga kemudian Allah ikutkan istrinya dalam azab, ditenggelamkan di muka bumi. Karena itu jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita harus ada kontribusinya untuk syariat Allah, untuk agama kita. Bagaimana kita terapkan di bumi pertiwi ini. Karena sungguh sangat disayangkan dengan mayoritas muslim, tetapi nilai-nilai Islam masihlah minim di negeri ini. Korupsi masih merajalela. Bagaimana pencurian uang negara. Banyak fakir miskin yang dalam undang-undang itu disebutkan dipelihara negara, anak yatim dan fakir miskin dipelihara negara. Tapi karena uangnya dirampok oleh para pejabat, uangnya dirampok oleh asing dan asing, yang terjadi kemelaratan di mana-mana, ketimpangan sosial. Maka amar ma'ruf nahi munkar kita di sini, kita harus terlibat aktif bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kepada kita terus bersabar dalam melewati ujian Allah, kita terus bersabar dalam menaati Allah, kita juga terus bersabar dalam berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika seorang muslim sudah Allah hadirkan Ramadan dan dia keluar dari Ramadan, dirinya sudah bersih. Karena memang Ramadan itu ibarat mesin cuci. Pakaian kotor dimasukkan ke mesin cuci jadi bersih kembali. Tetapi itu berlaku nanti hingga akhir. Maka dari itu, bagaimana kita agar terus semangat di akhir-akhir ini, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau itu syadda bi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa ahya lailahu, dan beliau juga menghidupkan malamnya. Ada satu tradisi yang unik di salah satu kota di negeri Yaman, di Tarim. Mereka itu tidak tidur kalau di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis tadi, mereka menghidupkan Ramadan. Kapan mereka tidurnya? Mereka biasanya tidur di siang. Tapi malamnya mereka menghidupkan untuk semua jenis ibadah. Dan semua jenis ibadah ini Masya Allah bisa dilakukan ketika kita iktikaf. Semua jenis sholat bisa kita lakukan saat iktikaf. Karena kita memang tidak melakukan agenda duniawi, hanya ukhrawi saja. Nah, ketika kita mampu untuk berduaan dengan Allah, tentunya Allah pun akan memperhatikan kita. Sehingga dalam hadis qudsi disebutkan, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah hambaku terus mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah hingga aku mencintai. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hambaku, faqultu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi dan membersamai pendengaran. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan membersamai penglihatan yang digunakannya untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, termasuk membersamai tangan yang digunakan untuk memegang atau memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang digunakannya untuk berjalan. Maka pantas kalau kita dapati dalam sejarah dahulu, para salafus soleh itu Masya Allah, cintaan mereka kepada Allah. Salah seorang tabi'in, Sayyid Ibnu Musayyib, 30 tahun tidak pernah absen di saf awal di masjid. Subhanallah. Bagaimana kita di Ramadan? Apakah kita sudah berusaha keras 5 waktunya di masjid? Maka kalau itu sudah terbiasa, insya Allah panggilan Allah yang terakhir nanti lewat malaikat Israel adalah panggilan yang dinantikan oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim.
الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وتلاواتنا وتضرعنا وتخشعنا وتمن تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من الصابرين. اللهم انصر المسلمين في بلدنا هذا إندونيسيا واجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وأنت راض عنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر المسلمين المظلومين في المسجد الأقصى في فلسطين. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وشتت شمل اليهود وزلزلهم من تحت أقدامهم إنك أنت العزيز القهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.